Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Haikal dengan NIM 210910101116. Mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik kelas B1 dengan dosen pengampu Bapak Tri Pamungkas, SOS, MPA. Di sini saya akan mempresentasikan pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja BKPSDM Kota Bekasi tahun 2023. Yang pertama itu komponen analisis. Di sini membahas tentang pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. LKIP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi tahun 2023 ini berisi tentang pengukuran kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimulai dari proses penetapan visi misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tercantum dalam rencana strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan yang ditetapkan pada penataan kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan yang dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Selanjutnya itu pemenuhan laporan. Di sini membahas tentang capaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bisa dilihat dari tabel berikut. Indikator yang tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu yang pertama itu indikator dari program atau sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalitas ASN yang berisi tentang nilai hasil survei kepuasan layanan administrasi kepegawaian yang target itu 83,39 dan realisasinya itu 83,65. Terus indeks profesionalitas ASN yang targetnya itu 60,00 dan realisasinya itu di angka 73,16%. Lalu capaian kinerja yang tidak tercapai itu indikatornya ditetapkan dengan nilai, yaitu nilai aktif perangkat daerah yang targetnya 81,00 dan realisasinya 80,48. Selanjutnya itu ketetapan indikator dan target dengan target dan realisasi dalam LAKIP. Pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. Sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan visi organisasi setelah mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka disusun tujuan, yaitu persentase penerapan sistem manajemen ASN dalam reformasi birokrasi. Sasarannya yaitu penjabaran dari tujuan secara struktur yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi. Sebagai berikut, contohnya itu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalitas ASN. Selanjutnya itu analisis penyebab kegagalan dan keberhasilan. Keberhasilan pencapaian sasaran tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang relevan serta anggaran yang memadai dalam mengukir pencapaian sasaran. Adapun penjabaran dari indikator sasaran hingga kegiatan serta alokasi anggaran, penyebab administrasi pegawaian dan indeks profesionalitas ASN diantaranya itu peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis online melalui pengembangan integrasi sistem informasi kepegawaian yang ada. Yang kedua, perhitungan hasil survei dan pengumpulan responden sudah memadai melalui aplikasi Sisukma yang dikoordinir oleh bagian organisasi Setda. Adapun penyebab belum tercapai nilai indikator sasaran, yaitu nilai aktif terutama perangkat daerah, ialah disebabkan dikarenakan masih terdapatnya catatan dan perbaikan dari pemenuhan eviden dokumen sakit tahun 2023 sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Kota Bekasi di tahun 2023 ini. Selanjutnya itu pemanfaatan laporan lakib. Ini berisi tentang masalah dan hambatan. Walaupun secara umum capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi dinyatakan berhasil, namun berdasarkan evaluasi masih ada kegiatan yang capaian kinerja yang masih di bawah target, seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi belum mencapai target, yang disebabkan dalam penyelenggaraannya masih menyesuaikan dengan biaya dan jadwal dari pihak penyelenggara kegiatan, serta masih banyaknya kegiatan yang dilakukan secara virtual atau daring. Terusnya yang kedua itu kegiatan rekrutmen calon pegawai negeri sipil pada tahun 2022 tidak dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan penetapan formasi dari Kemenpan RB bahwa pada tahun 2022 akan difokuskan rekrutmen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang terakhir itu kegiatan pengelolaan promosi ASN yang belum mencapai target yang ditetapkan dan dianggarkan disebabkan oleh jumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama lebih sedikit dari yang telah ditargetkan. Terus juga kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan belum mencapai target disebabkan kurangnya PNS yang mendaftar tugas sebagai peserta tugas belajar pada jenjang pendidikan program S3 yang berjumlah hanya 3 orang, program S2 baru berjumlah 1 kuota, dan program S2 spesialis yang berjumlah 2 kuota. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi dalam pelaksana kegiatan tahun anggaran 2023 mengacu pada 2 program sasaran dan 3 indikator kinerja dan 2 program dan 10 kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi di masa yang akan datang. AKIP Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 berisi pengukuran kinerja sasaran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimulai dari proses penetapan visi misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam rencana strategis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja tahunan. Yang selanjutnya evaluasi inspektorat. Bisa dilihat dari tabel berikut ini. Komponen evaluasi meliputi tentang perencanaan kinerja yang bobotnya 30 dan nilainya 23,5,8. Terus pengukuran kinerja bobotnya 30 dan nilainya 24,72. Terusnya pelaporan kinerja yang bobotnya 15 dan nilai 12,02. Dan yang terakhir itu evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang bobotnya 25 dan 2 dan nilainya 20,16. Kalau di rata-ratain tuh nilai hasil evaluasinya itu bobotnya 100 dan nilainya itu 80,48. Komponen dalam pengukuran indikator evaluasi terdiri dari 4 komponen, yaitu yang tadi sudah disebutkan. Adapun hasil pengukuran dari 4 komponen tersebut sudah dijabarkan, yaitu hasilnya nilainya 80,48. Selanjutnya capaian kinerja. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2023 ini sudah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi tahun 2023. Pencapaian kinerja sasaran pertama, yaitu sasaran itu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja nilai akhir perangkat daerah. Targetnya itu 81 dan realisasinya itu 80,48. Capaian kinerja di tahun 2022 yaitu 99,36%. Selanjutnya itu pencapaian indikator kinerja sasaran kedua, yaitu sasarannya meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalitas ASN dengan indikator kinerja yaitu nilai hasil survei kepuasan layanan administrasi kepegawaian, yaitu targetnya 83,39, realisasinya 83,65 dengan capaian kinerja 131
100,31 dan indeks profesionalitas ASN yang targetnya itu 61% dan realisasinya 73,16, capaian kinerjanya 119,39. Selanjutnya itu output. Sepanjang tahun 2023, Badan Pengebawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan yang termasuk dalam belanja operasional dengan anggaran sebesar 25.294.184.000 rupiah. Adapun sumber dananya berasal dari pendanaan asli daerah atau PAD. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi telah merealisasikan anggaran sebesar 20,627,611,600. Selanjutnya itu outcome. Outcome dari Badan Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Bekasi itu yang pertama itu pengukuran survei kepuasan layanan kepegawaian melibatkan 44 perangkat daerah di Kota Bekasi yang dilaksanakan setiap akhir semester di sepanjang tahun 2023. Outcome itu berupa penerbitan SK pensiun, penerbitan SK kenaikan pangkat, penerbitan karso, usulan peserta pelatihan fungsional teknis dan pemerintahan, penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala jabat. Yang selanjutnya itu jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan lain, kenaikan jenjang dalam pengertian fungsional, kedelapan penerbitan surat keputusan tercantum gelar, kesembilan penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyusul ijazah, yang ke-10 administrasi izin belajar pegawai negeri sipil. Yang terakhir ini perbandingan capaian kerja tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi. Perbandingannya itu dari indikator kinerja nilai akhir perangkat daerah yang targetnya di 2023 itu mencapai 81 dan realisasi kinerja di tahun 2022 itu 80,16. Terus realisasinya di tahun 2023 itu 80,48. Terus dari sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalitas ASN, dari indikator kinerja nilai hasil evaluasi, misal nilai hasil survei kepuasan layanan administrasi kepegawaian yang targetnya 83,39, realisasinya 83,6,5 dan capaian kinerjanya itu 100,31. Lalu indeks profesionalitas ASN yang targetnya 61, realisasinya 73,16 dan capaian kinerja itu 119,93. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.